teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang software and hardware. Di mana menurut Genian 2020, teknologi telemedicine terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Komponen perangkat keras yang mendukung telemedicine meliputi yang pertama ada internet atau jaringan komputer. Teknologi ini memungkinkan berbagai komputer untuk berhubungan dan saling berkomunikasi serta berbagi informasi. Jaringan komputer memungkinkan interaksi antara perangkat yang berada di lokasi berbeda, baik itu dalam satu gedung, kota lain, maupun negara dan benua yang berjauhan. Yang selanjutnya yang kedua, satelit. Teknologi satelit merupakan salah satu bentuk jaringan nirkabel yang mampu menjangkau area luas dan lokasi yang sulit diakses oleh jaringan kabel. Satelit berperan sebagai infrastruktur komunikasi mirip dengan fungsi telepon. Yang ketiga, telepon seluler atau ponsel. Telepon seluler meliputi handphone yang berfungsi untuk komunikasi suara dan teks atau SMS, serta smartphone yang menawarkan fitur lebih canggih. Smartphone mendukung pengiriman multimedia seperti suara, gambar, dan video melalui SMS, dan menggunakan jaringan. Yang ketiga, plug-play device. Teknologi ini memungkinkan penambahan perangkat baru ke personal komputer atau PC yang dilengkapi dengan berbagai port. Melalui port ini, perangkat baru dapat dihubungkan melalui serial port, parallel port, dan USB. Yang terakhir, ada teknologi multimedia. Teknologi multimedia berhubungan dengan pengolahan media yang mencakup suara, gambar, dan video. Media-media ini berbentuk digital dan dapat dikirimkan melalui saluran digital. Kemudian ada teknologi perangkat lunak pendukung telemedicine. Yang pertama ada chatting dan conference. Yang kedua ada image processing. Dan yang ketiga ada data compression. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas teknologi perangkat lunak. Yang pertama tadi yang saya bilang chatting. Chatting adalah percakapan elektronik antara dua orang yang menggunakan komputer yang berbeda. Sedangkan conference melibatkan lebih dari dua orang dalam satu forum yang sama. Aplikasi ini perangkat lunak yang mendukung komunikasi ini antara lain Yahoo, Messenger, Google Talk, Line, WhatsApp, dan Zoom. Kemudian yang kedua, image processing. Ialah teknologi image processing adalah salah satu disiplin dalam pengembangan perangkat lunak. Bidang ini mempelajari berbagai teknik untuk mengelola citra seperti gambar dan foto, termasuk langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas citra sebelum dikirim ke lokasi lain. Dan yang terakhir ada data compression. Teknik kompresi data mengubah data berukuran besar menjadi lebih kecil tanpa menghilangkan informasi di dalamnya. Terdapat dua jenis teknik kompresi. Yang pertama, satu yang tahap dapat dibaca oleh perangkat biasa, dan satu lagi yang memerlukan perangkat khusus untuk membacanya. Perangkat khusus ini menggunakan proses dekompresi untuk mengembalikan data ke bentuk semula. Nah, teman-teman, dari kasus ini saya juga menyediakan tiga kasus. Yang pertama, seorang pasien ingin menggunakan aplikasi telemedicine untuk melakukan konsultasi dokter secara virtual. Setelah pasien membuat permintaan janji, aplikasi harus dapat mengirim notifikasi konfirmasi ke pasien dan dokter, menyimpan rekaman video konsultasi secara aman, serta memungkinkan dokter mengirim rencana pengobatan dan resep secara elektronik. Nah, dari kasus di atas, bagaimana desain software telemedicine ini harus dibuat agar aman, efisien, dan sesuai dengan regulasi seperti HIPAA, dan bagaimana fitur seperti notifikasi dan penyimpanan data medis harus diimplementasikan. Nah, pembahasannya, software telemedicine harus dirancang dengan arsitektur berbasis cloud yang aman dan terinskripsi untuk menyimpan data konsultasi dan rekam medis. Sistem notifikasi real-time diperlukan untuk memastikan komunikasi yang cepat dan jelas antar pasien dan dokter. Kepatuhan pada standar HIPAA sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan data pasien. Integrasi dengan sistem manajemen rekam medis elektronik juga mempermudah alur kerja dokter dan pasien. Desain yang user-friendly akan meningkatkan adopsi layanan telemedicine. Dan yang kasus kedua, sebuah klinik menggunakan perangkat hardware seperti alat HST atau Home Sleep Test untuk pasien tidur yang dapat dipakai di rumah dengan pengawasan jarak jauh. Pasien harus menggunakan
perangkat tersebut dengan benar agar data yang dikirimkan ke klinik valid dan memadai untuk diagnosa. Namun, pasien mengalami kesulitan memasang alat dan sering melepaskan alat tersebut. Nah, dari kasus di atas, bagaimana solusi hardware telemedicine yang efektif agar perangkat dapat digunakan dengan mudah oleh pasien di rumah dan tetap menghasilkan data berkualitas. Pembahasannya, perangkat hardware telemedicine harus ergonomis, mudah dipasang, dan memiliki mekanisme pemberitahuan atau monitoring agar pasien dapat menggunakannya dengan benar. Pelatihan atau demonstrasi secara langsung untuk pasien sangat dianjurkan. Selain itu, sistem harus mampu memantau kualitas sinyal dan menginformasikan jika terjadi masalah pemasangan. Adaptasi pada staf medis menjadi penting dalam mendukung penggunaan dan troubleshooting alat tersebut. Nah, dan kasus yang terakhir, sebuah rumah sakit ingin mengembangkan platform telemedicine untuk konsultasi neurologi yang dapat digunakan secara efektif dan efisiensi oleh dokter dan pasien, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur. Dari kasus di atas, apa saja pertimbangan software dan hardware dalam pengembangan platform telemedicine tersebut agar dapat berjalan dengan jaringan terbatas dan tetap memberikan hasil konsultasi yang komprehensif. Pembahasan, pengembangan platform harus memperhatikan optimasi penggunaan bandwidth agar video konsultasi tetap lancar meskipun jaringan terbatas. Hardware yang digunakan juga harus mendukung akses mudah dan kompatibilitas dengan perangkat pasien yang umum. Software juga harus memiliki fitur yang menyimpan data hasil konsultasi yang dapat diakses secara offline atau disinkronkan saat jaringan membaik. Penggunaan teknologi kompresi data dan protokol jaringan yang efisiensi sangat penting. Baik teman-teman, sekian dari materi yang saya sampaikan dan beberapa kasus yang saya berikan. Terima kasih. Por más que possa